Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Oksa Pratama Putra, NIM 19050514072 dari kelas TTL 19A. Saya di sini akan mereview jurnal yang dibuat oleh Giovanni Bastian, Handri Koswanto, serta Tiang dari program studi Teknik Elektro Universitas Kristen Petra yang berjudul Pembuatan Mesin CNC Computer Numerical Control dengan Microcontroller Arduino Mega untuk mencetak PCB. Pendahuluan. Teknologi mesin pada saat ini telah banyak membantu manusia dalam segala aspek kehidupan ini. Pada saat ini, mesin CNC seringkali digunakan untuk membantu manusia dalam pembuatan gambar desain yang membutuhkan ketelitian yang cukup detail. Oleh sebab itu, mesin CNC juga dapat diaplikasikan untuk mencetak PCB yang proses pengerjaannya dapat lebih efisien dan dapat mengurangi penggunaan bahan kimia untuk mencetak PCB. Tujuan dari penelitian ini yaitu rancangan dari sistem mesin CNC untuk mencetak PCB ini yaitu bertujuan agar pengguna user untuk dapat mencetak sebuah desain PCB ke papan PCB sesuai dengan keinginan pengguna tersebut. Untuk user atau pengguna dapat mencetak desain PCB yang mereka inginkan, maka disediakan software user interface dengan pengguna. Yang selanjutnya ialah perencanaan desain alat. Software user interface ini membutuhkan sebuah laptop atau PC dengan Python 3,5 agar software ini dapat berjalan dengan baik. Melalui user interface, pengguna dapat mengirimkan file G-code, melakukan jogging, mengatur setting mesin, membaca, dan juga membaca posisi mesin. User interface berkomunikasi dengan microcontroller dengan menggunakan metode komunikasi serial. Komunikasi serial digunakan karena untuk menggerakkan mesin CNC memanfaatkan program GRBL yang diupload dengan microcontrollernya yaitu Arduino Mega 2560. Untuk komunikasi serialnya menggunakan kabel USB sebagai penghubung antar user interface dengan microcontroller Arduino Mega 2560. Di sini terdapat gambar dari perencanaan desain alat itu sendiri, mungkin atau bisa dibilang skemanya. Untuk slide yang selanjutnya, rancang bangun hardware. Di dalam rancang bangun hardware terdapat 1. Kerangka mesin CNC, 2. Desain tata letak panel box, 3. Driver stepper motor, 4. Driver spindle motor, 5. Desain proteksi. Untuk yang pertama kita akan membahas kerangka mesin CNC. Ball screw yang digunakan memiliki diameter 16 mm dengan screw pitch 5 mm dan panjang setiap aksisnya berbeda-beda, yaitu pada sumbu X panjang 64 cm, sumbu Y sepanjang 44 cm, dan sumbu Z sepanjang 18,5 cm. Untuk menggerakkan meja kerja dari mesin dengan menggunakan ball screw nut yang dipasang dengan meja kerja sehingga dapat bergerak sesuai dengan arah putar dari ball screw. Di sisi kanan dan kiri dari ball screw juga dilengkapi dengan linear shaft agar meja kerja dari mesin tidak hanya bertumpu pada ball screw dan tatap rata saja. Panjang dari linear shaft sama dengan ball screw untuk setiap sumbunya. Untuk setiap linear shaft memiliki diameter sebesar 20 mm dan menggunakan linear motion ball bearing sesuai dengan diameter yang sama yaitu 20 mm. Jadi di sini terdapat gambar dari kerangka mesin CNC sendiri yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk slide yang selanjutnya ialah desain tata letak panel box. Panel box yang digunakan pada mesin CNC memiliki ukuran dimensi 30 cm x 40 cm x 15 cm atau panjang kali lebar kali tinggi. Di dalam panel box terdapat beberapa hardware lainnya yang bertujuan agar penempatan hardware kecil-kecil ini dan wiring kabelnya dapat rapi.
Gambar di samping merupakan skema tata letak isi dari panel box. Untuk yang selanjutnya ialah driver stepper motor. Mesin CNC pada penelitian ini menggunakan sebuah driver stepper motor. Penggunaan driver stepper motor ini bertujuan untuk menaikkan arus. Untuk arus input dari stepper motor dibutuhkan untuk bergerak. Hal ini disebabkan oleh arus output yang dikeluarkan oleh Arduino Mega 2560 terlalu kecil, yaitu hanya 20 mA. Sedangkan stepper motor yang digunakan membutuhkan arus 3A fase, sehingga digunakan driver stepper motor TB6600 yang dapat menghasilkan arus maksimal sebesar 4 ampere. Gambar di bawah teks itu merupakan wiring antara ketiga device, yaitu Arduino Mega 2560, driver stepper motor, dan juga stepper motor. Untuk slide yang selanjutnya ialah driver spindle motor. Penggunaan driver spindle motor pada mesin CNC yaitu bertujuan agar dapat mengatur kecepatan putaran dari spindle motor yang digunakan. Motor yang digunakan untuk spindle yaitu motor brushless DC 500 watt dengan tegangan kerja 0 sampai 100 volt. Agar dapat mengatur kecepatan dari motor, driver mengatur PWM yang dikeluarkan menuju ke motor. Rangkaian driver relay berisikan resistor, transistor, dan relay itu sendiri. Transistor yang digunakan yaitu TIP31 karena memiliki HFE yang cukup kecil, yaitu hanya sebesar 50, dan relay yang digunakan yaitu relay 5 volt. Jadi di samping ini terdapat rangkaian driver relay. Untuk yang selanjutnya ialah desain proteksi. Dalam pembuatan mesin CNC pada penelitian ini juga menambahkan sebuah sistem proteksi. Sistem proteksi yang dibuat yaitu sistem yang dapat menghentikan gerak dari mesin jika mesin CNC bergerak di luar workspace yang dimilikinya. Pada sistem proteksi ini terdapat dua metode untuk melakukan pengamanannya, yaitu dengan metode proximity sensor dan emergency button, yang dimana kedua metode pengamanan itu juga terhubung dengan microcontroller. Proximity sensor berfungsi sebagai hard limit dari mesin CNC yang menjaga mesin CNC agar tidak keluar dari batas kerja mesin. Emergency button berfungsi untuk menghentikan mesin seketika pada saat terjadi sesuatu yang di luar kendali mesin. Untuk yang selanjutnya ialah rancang bangun software. Proses pertama kali pada saat sistem dinyalakan yaitu melakukan koneksi serial. Setelah koneksi serial berhasil dilakukan, maka akan menjalankan thread untuk membaca posisi mesin dan alarm. Setelah itu, melakukan setting mesin dan jogging posisi mesin supaya ke titik zero yang diinginkan. Setelah melakukan hal tersebut, membuka file G-code dan mengirimkan file G-code tersebut ke microcontroller. Dan ketika proses mengirim sudah selesai, pengguna masih ingin mencetak desain PCB lagi yang lainnya, maka pengguna dapat mengulangi kembali semua proses sebelumnya. Jika sudah tidak ingin mencetak, maka pengguna dapat mengakhiri software dengan close software. Jadi dalam software ini menggunakan beberapa thread yang bekerja bersama-sama yang dapat mendukung user interface ini berjalan dengan baik. Penggunaan multithreading ini dikarenakan agar proses yang membutuhkan sebuah looping tidak mengganggu tampilan user interface. Jika tidak menggunakan multithreading, maka yang terjadi layar tampilan user interface ini akan mengalami freeze dan not responding. Sistem monitoring agar dapat berjalan secara real time, maka metode untuk membaca work position, machine position, dan alarm harus dapat berjalan terpisah dengan interface GUI-nya. Oleh karena itu, untuk semua proses pembacaan dijalankan secara terpisah menggunakan metode threading. Jadi seperti itu untuk mengenai rancang bangun software. Untuk yang selanjutnya ialah hasil pengujian. Dari hasil pengujian itu sendiri terdapat 4 hasil pengujian. Yang pertama, pengujian mengirim G-code dari user interface menuju microcontroller. Yang kedua, pengujian ketepatan gerak mesin CNC. Yang ketiga, pengujian mencetak berdasarkan RPM. Yang keempat, pengujian mencetak gambar desain PCB dengan 2 macam CNC drill.
Untuk hasil pengujian pertama, yaitu pengujian mengirim G-code dari user interface menuju microcontroller. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah software user interface dapat mengirimkan file G-code dari suatu gambar desain ke microcontroller dengan baik. Metode pengujian ini dengan membuka salah satu file G-code. Dan untuk hasil pengujian yang kedua, atau pengujian ketepatan gerak mesin CNC, yaitu bertujuan untuk mengetahui apakah gerak dari mesin CNC sudah tepat atau akurat. Metode untuk melakukan pengujian ketepatan gerak dari mesin CNC ini adalah dengan menggunakan ballpoint yang diletakkan pada ujung dari spindle motor. Mesin akan digerakkan setiap sumbunya agar ballpoint yang diletakkan pada ujung motor dapat membuat garis pada kertas yang ditempel pada permukaan kerja mesin CNC. Kemudian garis yang sudah digambar di kertas untuk setiap sumbunya akan dihitung menggunakan meteran besi dan jangka sorong. Panjang yang didapat dari hasil pengukuran tersebut akan dihitung berapa panjang meleset gerakan mesin CNC tersebut dengan jarak yang sebelumnya. Jadi hanya untuk melihat seberapa jauh perubahan yang sudah terjadi pada sebelumnya. Untuk hasil pengujian yang ketiga, yaitu pengujian mencetak berdasarkan RPM. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui berapa RPM terbaik dari spindle motor yang digunakan pada mesin CNC untuk dapat menghasilkan cetakan gambar desain yang terbaik. Metode yang digunakan yaitu dengan mencetak satu gambar desain yang sama dengan beberapa RPM yang berbeda-beda. Untuk kecepatan dari RPM spindle motor diukur dengan menggunakan tachometer yang dapat mengukur kecepatan putar motor dan hasil pembacaannya secara digital. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 5 RPM yang berbeda-beda, yaitu 6000 RPM, 5400 RPM, 4800 RPM, 4200 RPM, dan 3600 RPM. Untuk hasil pengujian yang terakhir, atau pengujian mencetak gambar desain PCB dengan dua macam CNC drill itu sendiri bertujuan untuk mengetahui CNC drill yang seperti apa yang dapat mencetak sebuah PCB dengan hasil yang terbaik. Metode yang digunakan pada pengujian ini yaitu mencetak sebuah G-code gambar desain PCB dengan menggunakan dua mata router untuk milling cut engraving PCB. Mata router yang pertama yaitu berbentuk seperti pisau yang diameternya berujung 0,1 mm dengan sudut kemiringan pisau 10 derajat. Kemudian untuk mata router yang kedua berbentuk silinder dengan diameter ujung 0,3 mm. Ya, selanjutnya yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulan pertama, yaitu software user interface dari mesin CNC dapat mencetak dan mengirimkan file G-code dengan cukup baik. Dibuktikan pada gambar yang sudah tertera sebelumnya, software user interface dapat mengirim G-code dengan baik menuju ke GRBL. Untuk kesimpulan kedua, kecepatan putar dari spindle motor yang sesuai dan cocok untuk mencetak PCB yaitu 6000 RPM. Untuk kesimpulan yang ketiga, mata router untuk mencetak PCB paling baik menggunakan mata router berbentuk pisau dengan diameter ujung 0,1 mm dan memiliki sudut kemiringan 10 derajat. Sekian dan terima kasih atas perhatian yang telah dilakukan teman-teman untuk beberapa menit yang sudah saya habiskan ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.